tadi di samping jadi dari warga itu banyak yang dibekot memang. Jadi tidak disapa ya. Jadi kalau ketemu tuh kebanyakan melengos itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MTA Cabang Turi 1 Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengurusan sejak pertama mulai tahun 1988 sejak diresmikan sampai tahun 2011. Ketuanya adalah Bapak Muhammad Dahlan. Kemudian sekretaris Bapak Ashari. Yang kedua, sekretaris 2 itu Pak Kusmardono. Yang bendara pertama Pak Toposiono, dan yang kedua adalah Bapak Bastono. Kemudian mulai tahun 2011, karena dari pusat juga menghendaki adanya penyegaran dan sebagainya, makanya ada perubahan sedikit untuk ketua saya sendiri. Kemudian ketua 2 Bapak Abu Taufik, sekretaris 1 Bapak Sigit Susilo SPD, sekretaris 2 Bapak Budiman, kemudian bendara 1 Bapak Toposiono, dan bendara 2 Bapak Bastono, dan ada pembantu umum Bapak Slamet. Kegiatan gelombang itu tiap hari Selasa sore jam 3:30 sampai 5:30. Kemudian kegiatan kelompok belajar itu dilaksanakan setiap minggu sekali, bertempat sekali di majelis, sekali di tempat warga, jadi berputar begitu. Ada 5 kelompok putra di sini. Kemudian kegiatan yang lain ada pertama pertemuan ibu-ibu itu tiap selapan sekali hari Senin sore. Kemudian pertemuan untuk mabit bapak-bapak itu setiap selapan sekali malam Jumat Kliwon gitu ya. Kemudian untuk pembinaan remaja ada pengajian remaja setiap malam Ahad jam 7:30 sampai jam 9. Kemudian ada tahsin itu tiap hari Ahad sore diampu dari perwakilan. Kemudian untuk TPA setiap hari Kamis sore jam 4:30 sampai atau jam 4 sampai maghrib. Ya, alhamdulillah warga Turi ini ada beberapa yang ikut sebagai SAR MTA dan sudah dilatih dan sudah secara resmi masuk Basarnas gitu ya. Jadi aktivitasnya sangat padat. Setiap ada bencana itu kita selalu dilibatkan dalam penanganan bencana. Dan kemudian insya Allah besok Rabu ini akan ada kerjasama dari relawan Donokerto. Kebetulan di sini ada namanya Destana, jadi Desa Tangguh Bencana. Nah kemudian
karena sudah melihat kiprah dari SAR MTA ini, maka dari pihak desa itu meminta kepada MTA untuk memberikan pelatihan water rescue. Jadi nanti akan dilaksanakan pada hari Rabu besok ini. Jadi nanti tim SAR MTA Pusat sejumlah 11 orang akan mengadakan pelatihan. Jadi dimulai dari pada malam Rabu di pertemuan di sini, kemudian setelah itu pagi harinya sehari penuh akan ada pelatihan water rescue di Embung Kali Haji. Itu adalah kerjasama antara SAR MTA dengan relawan di Desa Donokerto dan juga Kecamatan Turi. Jadi nanti ada sekitar 66 orang yang akan sama-sama latihan water rescue di Embung Kali Haji yang akan dilatih dari SAR MTA Pusat. Gitu. Jadi kegiatan sosial kita selain tadi relawan atau SAR tadi kita banyak berkiprah, korban tiap tahun juga bisa membagi sekitar 500 besek. Kita adakan pembagian di sekitar masjid sini. Kemudian kalau setiap hari kemerdekaan tanggal 17 kita juga membagi paket kemerdekaan sebagaimana cabang lain. Kita alhamdulillah sekitar 30 paket untuk kita bagikan pada masyarakat yang membutuhkan di sini. Donor darah, jadi alhamdulillah juga secara rutin. Jadi sekaligus saya juga mungkin sekaligus sebagai memang koordinator donor darah perwakilan DIY, sehingga kita juga melibatkan dari kerjasama dengan PMI Cabang Turi dan juga warga masyarakat sekitar. Jadi alhamdulillah kita bisa bersama-sama berjalan. Jadi donor darah antara warga MTA dengan masyarakat umum kita adakan secara rutin seperti itu. Jadi MTA di Cabang Turi ini bermula dulu ada salah seorang warga dari Turi sini itu yang ikut ngaji di Sagan Yogyakarta, yaitu Pak Edi Santoso. Pada waktu itu dulunya masih pelajar SMA itu. Nah kemudian dari kajian di Sagan itu, nah kemudian ya Pak Edi tadi ini waktu masih di SMA itu kemudian berbincang-bincang sama ya rekan-rekan di sini. Nah kemudian terbentuklah kajian yang dulu juga diisi dari Sagan. Nah kemudian juga dari kajian itu diawali dari tahun kira-kira ya 1985 ini sampai 1988 ini dan diresmikan pada tanggal 6 Agustus 1988. Jadi untuk ngajinya itu bermula di masjid, jadi di Masjid Nur Iman Kembang Arum, jadi di pedalaman sini. Kemudian ya karena di tempat umum, ini kemudian juga ya dulu juga ada masyarakat yang kurang simpati lah begitu, ya, sehingga seakan-akan tidak nyaman ngaji di masjid ya. Nah kemudian menjelang diresmikan itu dari perwakilan itu juga menyarankan kalau bisa itu nanti mencari tempat untuk kajian. Nah akhirnya dari mertua saya, jadi Bapak Mujarjo almarhum ya, pada saat itu juga menawarkan rumahnya untuk ditempati untuk ngaji itu, sehingga sampai diresmikan tanggal 6 Agustus 1988 itu di tempat mertua saya, yaitu di sebelah utara masjid tadi. Nah pada malam bulan Ramadan saya kebiasaan di masjid itu selama bulan Ramadan itu kan kalau sudah tengah malam itu biasanya itu sama nabuh beduk gitu loh. Nah kemudian saudara-saudara kita tadi itu kan mengingatkan itu, karena kan dipandang kalau tengah malam kok membunyikan beduk itu kan mengganggu orang yang tidur itu. Nah jadi sekali diingatkan itu ya mau berhenti, dan tapi kembali lagi berulang-ulang diingatkan kok tidak mau reda itu. Pada waktu
saudara tadi yang mengingatkan remaja-remaja di masjid tadi tidak digubris lah itu. Akhirnya kan saudara tadi ya agak emosi lah begitu. Nah, sehingga ya keluar kata-kata yang nadanya kalau tidak mau berhenti beduknya akan carobe itu betul. Nah, kemudian ucapan itu ini kemudian dilaporkan oleh remaja-remaja masjid tadi ke orang tua tadi. Nah, sehingga kemudian menyebar di tengah-tengah masyarakat, sehingga pada malam hari itu ini ya masyarakat khususnya di dusun Kembang Arum ini keluar semua geruduk majelis ya. Untuk majelis ya ada yang jotosi saudara kita tadi itu. Akhirnya saudara kita tadi ini diamankan di Koramil itu begitu. Tadi di samping jadi dari warga itu banyak yang dibekot memang. Jadi memang tidak disapa ya. Jadi kalau ketemu tuh kebanyakan melengos itu. Jadi masyarakat itu kalau ketemu melengos itu. Namun dari kita, dari warga ini pun juga tidak membalas marah atau gimana, tidak. Namun juga tetap disantuni dengan baik itu. Jadi untuk hubungan majlis dengan masyarakat sekitar ataupun dengan pemerintah ini memang untuk sekarang ini adalah boleh dikatakan sudah baik itu. Jadi memang pada saat itu berawal dari berulang kali pengurus itu dipanggil di kecamatan di Koramil, kemudian juga istilahnya di sidang atau apa ya, itu Pak Camat, kemudian dan Ramil, kemudian juga Dansek, kemudian sama KUA itu dulu pernah istilah menginterogasi lah, itu begitu. Nah, pada saat itu Pak Camat itu menawarkan itu ya suatu kerjasama lah begitu. Nah, sehingga sejak Pak Camat itu mengadakan kerjasama tadi, itu hubungan antara majelis dengan pemerintah dengan masyarakat itu lama-kelamaan berangsur-angsur baik itu. Di samping itu juga masyarakat yang dulunya itu merasa takut atau bagaimana, sudah merasa enjoy lah begitu. Akhirnya orang-orang yang dulunya takut atau yang mungkin sungkan untuk ya berhubungan dengan warga majelis itu akhirnya berangsur-angsur menjadi baik itu. Dan ya jadi majelis yang dulunya itu juga belum diakui oleh masyarakat, oleh pemerintah, itu berangsur-angsur ini mendapatkan pengakuan dari pemerintah, terutama adalah dari Muspika itu. Materi-materi agama, materi-materi keislaman sudah disiapkan oleh tim ilmu dan disampaikan oleh guru-guru daerah kita setiap minggunya, diperingatkan untuk kita semua. Hal yang demikian inilah yang kita harus kita uri-uri dan kita pelihara sampai kapan kita dipanggil oleh Allah. Inilah suatu bentuk kesyukuran kita kepada Khalik kita. Di masjid ini ada 5 kamar mandi. Di lantai 1 ada 1 lantai kamar mandi, di lantai bawah ada 4 kamar mandi. Kemudian untuk kegiatan nafar ya bisa muat 40 orang bisa lah ya. Kemudian fasilitas yang lain, dapur alhamdulillah sudah cukup, tempat jemuran untuk nafar dan sebagainya sudah ada. Kemudian fasilitas untuk olahraga ada 1 set meja pingpong gitu.
Ya parkir di halaman masjid sini ada sekitar 7 kali 4 ya untuk parkir. Kemudian juga di halaman sebelah karena itu dekat dengan rumah bapak saya itu ada juga sekitar 7 kali 3 untuk parkir. Selain itu juga di jalan, utama mobil-mobil itu di jalan, di pinggir jalan. Jadi mengenai ma'isyah di cabang Turi, alhamdulillah sebagian ada yang PNS, baik itu sebagai guru atau juga sebagai kantor. Samping itu yang lain banyak di sini karena wilayah pedesaan sehingga petani salak juga banyak. Nanti kita bisa melihat bagaimana pertanian di salak di Turi ini. Di samping itu juga yang lain ada pedagang pengepul salak juga ada. Jadi nanti bisa kita lihat di sana ada warga kita 2 orang yang sebagai pengepul salak. Kemudian samping itu usaha yang lain ada sablon, nanti bisa dilihat juga. Samping itu yang lain ada warung makan, jadi ada sekitar 4 atau 5 orang yang usaha warung makan di Turi ini. Ada juga yang kios makanan kecil, jadi 2 warga kita itu ada yang menjadi tempat untuk persinggahan, artinya dari orang-orang sekitar itu banyak menyetor makanan kecil, ya makanan oleh-oleh itu ya, ataupun jajan pasar. Dan saya itu banyak juga orang lain yang datang di situ, jadi 2 tempat ini bagus sekali sebagai transit, artinya dari para pedagang yang pembuat, produsen itu kemudian disetorkan tempat kita 2 tempat itu. Dan orang yang lain yang butuhkan datang di situ. Jadi alhamdulillah bagus sekali itu untuk usaha kuliner, jadi makanan-makanan kecil gitu. Dan nanti untuk warung makan bisa kita lihat beberapa yang di pasar, ada juga yang di pinggir jalan, ya alhamdulillah semua juga lancar gitu ya. Ada soto bakso, ada juga semacam padang, juga yang warung mie ayam dan sebagainya. Nanti bisa lihat juga. Ada juga yang usaha fotokopi. Nah, samping itu juga ada lagi yang jual penyembelihan daging ayam juga ya. Juga kelontong ya, kelontong juga ada, usaha kelontong juga ada ya. Untuk peternakan alhamdulillah sudah kita yang juga ternak kambing PE ada, kalau saat sekarang mungkin ada 21 kambing ya, nanti bisa dilihat juga usaha kambing PE. Ya, pesan untuk Majelis Tafsir Al-Quran, lanjutkan perjuangan terus dengan landasan yaitu kita dakwah, kita saling membantu silaturahmi dengan kita dakwah yang
betul-betul nanti ikhlas, harapan kami semakin banyak warga yang tertarik untuk bergabung dengan MTA, itu yang pertama. Yang kedua, MTA akan selalu di hati masyarakat, karena apa? Di setiap kegiatan, di setiap acara, khususnya dalam hal untuk menangani bencana, MTA selalu di depan. Itu saya amati karena beberapa rekan MTA ternyata banyak yang sudah dekat sama saya semenjak saya menjabat sebagai kepala desa. Kemudian juga pesan kami buat MTA selalu fokus untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama seperti tafsir Al-Quran yang sangat luar biasa ini dilanjutkan betul-betul nanti biar nanti bisa menjadi tolak ukur dalam hal pengembangan agama di wilayah Kecamatan Turi. Karena pada dasarnya agama adalah sesuatu alat untuk kita mencapai sukses dalam mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi agama jadikanlah alat yang betul-betul bisa menjadi alat pemersatu, bisa menjadi alat saling toleransi, bisa menjadi alat keadilan, karena unsur keadilan sendiri tidak akan tercapai bila mana kita tidak bisa mencermati agama secara betul. Saya berharap MTA ini bisa lah membantu masyarakat kami, khususnya untuk keanggotaan MTA, itu paling tidak bisa membantu mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Karena terus terang Turi ini sebagian besar adalah petani yang mana petani ketika panen raya terutama masalah itu biasanya kan harga turun. Lah itu kadang mereka kan jadi ibaratnya kalau orang itu rugi nggih. Nah, ini mungkin dari MTA kemarin kami lihat juga ketika pengajian itu ada MTA punya usaha nggih, yang di Solo itu sudah punya usaha. Ini saya berharap mungkin Turi nanti harapan kami bisa seperti di Solo, bisa berkembang, kemudian juga bisa mengangkat taraf hidup masyarakat, khususnya pengikut dari MTA ini, syukur bisa keluar dari itu semua. Jadi saya berharap MTA jangan hanya memandang golongannya saja yang disejahterakan, tapi kami juga berharap bisa mensejahterakan seluruh masyarakat Turi, itu harapan kami. Ya, alhamdulillah para pirsawan dimanapun berada, terutama juga yang di wilayah Turi, saya mengajak kepada umat Islam atau juga yang lain, karena juga bahwa kita ngaji itu tidak harus orang yang beragama Islam, maka masyarakat umum juga bisa kami ajak untuk bergabung, kita bersama-sama mengkaji tuntunan yang memang sudah oleh Rasulullah ditinggalkan, dua perkara itu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka bagaimana kita untuk mengisi hidup ini agar kita selamat dan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan yang hakiki, mari kita bersama-sama mengkaji Al-Quran. Jadi di Turi sudah ada 2 cabang, di cabang Turi 1, di Jalan Raya Turi Sleman ini, ada juga dari Turi 2 yang juga alhamdulillah sudah punya gedung tersendiri, nanti bisa masyarakat sekitar bisa mengikuti di 2 cabang ini. Untuk cabang Turi tadi harinya Selasa sore, dan di cabang Turi 2 di hari Sabtu sore. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.